Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran pertama dan kedua. Kalian siapkan ya buku paketnya. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah disiapkan buku paketnya? Kalau sudah, kalian buka halaman 161. Subtema 4, bencana alam. Nah, perhatikan di sini ada gambar bencana alam, yaitu bencana tanah longsor. Bencana alam disebabkan oleh alam. Bencana alam diantaranya gunung meletus, gempa bumi, puting beliung, dan tsunami. Ada juga bencana alam yang disebabkan manusia, contohnya banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan terus-menerus. Banjir juga bisa disebabkan sampah yang dibuang manusia secara sembarangan. Sampah itu akan menyumbat saluran air atau menyebabkan pendangkalan sungai. Saluran air yang tersumbat dan pendangkalan sungai dapat menyebabkan banjir. Tanah longsor juga bisa disebabkan manusia. Kegiatan penebangan pohon sembarangan dan penggundulan hutan dapat menyebabkan tanah longsor. Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 164. Pembelajaran pertama. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Banjir di Desa Majujaya. Nah, perhatikan di sini ada gambar tempat terjadinya banjir dan juga tempat pengungsian. Hujan turun terus-menerus tanpa henti. Air mulai menggenangi seluruh desa Majujaya. Sungai tidak lagi mampu menampung air hujan. Banyak sungai dan selokan tersumbat sampah. Akibatnya aliran air menjadi tidak lancar. Air menggenangi pemukiman, sehingga terjadilah banjir di desa Majujaya. Beberapa penduduk mulai mengungsi. Mereka mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banyak bantuan datang ke desa Majujaya. Ada yang mendirikan tenda, membagikan makanan, memberikan selimut, dan obat-obatan. Kita lanjut ke halaman 165. Penduduk desa Majujaya sangat bersyukur. Mereka berterima kasih kepada orang yang peduli dan membantu mereka. Nah, anak-anak, saat orang lain mengalami musibah, kita harus saling tolong-menolong ya. Nah, sekarang di bawah ini ada beberapa pertanyaan. Kalian jawab ya. Ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Apa yang terjadi jika hujan terus-menerus? Ya, jawabannya nomor 1 yaitu banjir. Nomor 2. Apa bencana alam yang melanda desa Majujaya? Ya, nomor 2, banjir. Nah, untuk selanjutnya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kalian jawab sendiri ya berdasarkan teks yang telah kalian baca. Kalau sudah, dilanjutkan, ayo bermain peran. Bacalah percakapan Buyung, Wulan, dan Dina berikut ini. Nah, Din, aku dengar ada bencana alam di Semarang. Iya, betul. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari televisi bahwa kota Semarang dilanda tanah longsor. Iya, betul. Kasihan sekali ya. Pasti mereka sangat sedih jika ada keluarganya yang menjadi korban. Sebenarnya rumah nenekku yang di Semarang juga
dilanda tanah longsor? Terus bagaimana keadaan nenekmu, Din? Kita lanjut ke halaman 166. Syukurlah nenek dan keluargaku yang di sana selamat. Sekarang mereka tinggal di mana, Din? Di posko bencana alam kampung sebelah. Semoga nenek dan saudaramu yang di sana diberi kesabaran ya, Din. Aku punya ide untuk membantu keluarga Dina. Bagaimana kalau kita mengirim bantuan ke sana? Iya, aku setuju dengan idemu. Terima kasih Buyung dan Wulan, kalian peduli dengan keluargaku yang di sana. Iya, sama-sama Din. Sudah sepatutnya kita saling membantu. Bagaimana kalau kita mengirim sumbangan pakaian, makanan, dan obat-obatan? Aku setuju, itulah yang paling mereka butuhkan sekarang. Ayo mengumpulkan bantuan. Baiklah, ayo kita segera berangkat. Nah, anak-anak, di sini percakapan antara Buyung, Dina, dan juga Wulan ya. Nah, dari percakapan tersebut kita harus saling tolong-menolong. Nah, kita lanjutkan ke halaman 167. Ke halaman 166 ya, ayo mencoba. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, sudah sepatutnya kita menolong. Sebaliknya, jika ada orang yang menolong kita, sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang di halaman 167, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kemudian buatlah ucapan terima kasih berdasarkan pernyataan tersebut. Nomor 1, saat kamu jatuh dari sepeda, ada orang yang menolongmu. Apa yang kamu ucapkan? Iya, terima kasih. Selanjutnya nomor 2, ada yang memberikan bantuan makanan. Apa yang kamu ucapkan? Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 sampai nomor 5, kalian kerjakan sendiri ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Coba lengkapi bagian teks kosong dengan kata yang tepat. Nomor 1, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan. Nah, coba kalian pilih jawabannya yang berada di kotak ya. Bencana alam, banjir, manusia, atau sampah? Iya, nomor 1 jawabannya banjir. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kalian jawab sendiri ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 168. Ayo bercerita. Sebelumnya, Buyung, Wulan, dan Dina berniat untuk mengumpulkan bantuan bagi korban bencana alam. Mereka segera mengumpulkan barang-barang yang dapat disumbangkan. Buyung pulang ke rumah untuk mengumpulkannya. Sampai di rumah, Buyung bertemu dengan ibu. Buyung menanyakan benda yang disumbangkan untuk korban bencana alam. Ibu membawa beberapa pakaian untuk disumbangkan. Tiba-tiba ayah datang dan ikut menyumbangkan beberapa lembar uang untuk membeli aneka makanan. Buyung, ibu, dan ayah bekerja sama dengan baik. Akhirnya sumbangan pun diberikan. Buyung dan teman-teman sangat bahagia dapat membantu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 171. Pembelajaran kedua. Ayo mencoba. Buyung mengajak teman-temannya bermain di sungai. Air di sungai tidak terlalu banyak saat musim kemarau. Aliran sungainya juga pelan. Berbeda dengan saat musim penghujan. Saat musim penghujan, air di sungai akan penuh. Aliran air juga sangat kencang. Jangan bermain di sungai saat musim penghujan. Nah, perhatikan di bawah ini ada gambar Buyung dan teman-temannya sedang bermain di sungai. Nah, selanjutnya sesampainya di sungai, mereka segera masuk ke air.
Mereka masuk ke air dengan pelan. Buyung dan teman-temannya memilih tempat yang airnya dangkal. Mereka masuk dengan saling berpegangan. Saat berdiri di sungai, tinggi airnya selutut mereka. Mereka mencoba berjalan melawan arus sungai. Kita lanjutkan ke halaman 172. Mereka melakukannya pelan-pelan agar tidak jatuh atau terseret arus air sungai. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Buyung dan teman-temannya? Nah, lakukan di sungai atau di kolam renang dengan pengawasan orang tua kalian ya. Kita lanjutkan, ayo membaca. Bacalah berita tentang banjir lahar dingin berikut. Nah, kita baca dulu ya sama-sama. Banjir lahar dingin menerjang sungai di Yogyakarta. Di wilayah Yogyakarta ada banyak sungai. Sebagian sungai itu berhulu di Gunung Merapi. Karena sudah 2 hari turun hujan lebat, sungai-sungai itu diterjang banjir lahar dingin. Lahar dingin itu berasal dari Gunung Merapi. Nah, perhatikan di bawah ini. Nah, itu adalah gambar banjir lahar dingin ya anak-anak. Kita lanjutkan ke halaman 173. Warga sekitar sungai diimbau agar berhati-hati. Banjir lahar dingin sangat kuat hingga dapat merobohkan jembatan yang dilewatinya. Oleh karena itu, beberapa jembatan ditutup sementara. Warga dilarang melewati jembatan-jembatan tersebut. Tujuannya agar tidak ada korban jiwa jika jembatan roboh. Beberapa relawan bencana berjaga di beberapa jembatan. Mereka menutup jalur jembatan dan siap menolong warga yang membutuhkan bantuan. Warga merasa aman dengan keberadaan mereka. Mereka siap menolong warga kapanpun. Warga bersyukur dan berterima kasih kepada relawan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.